di kata mereka itu Alkitab kita itu ditambah, karena memang di Alkitab kita kan ada tertulis tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangin. Tapi mereka dari seberang yang Muslim menyampaikan bahwa kitab kita sudah ditambah, yaitu di Markus 16 ayat ke-8. Iya, Markus 16. Nah, selebih dari situ itu ditambah katanya. Nah, itu sejarahnya bisa ada begitu. Boleh dijelaskan Bang Lia, karena saya belum paham sampai di situ. Ilmu saya belum nyampe di situ, Bang Lia. Mulai dari mungkin masuk Anda mulai dari Markus 9 sampai 20 itu ditambah. Iya, betul. Itu yang ditambah. Karena kemarin gampang sih sebenarnya. Iya, karena kan ilmu saya beda, Bang. Bang Lia udah termasuk ahlinya lah. Kalau saya masih belum. Ahli, Pak. Saya hanya mudah-mudahan belajar. Gini. Menanggapi masalah itu, gini ya. Seringkali mereka menuduh bahwa Markus itu hanya sampai ayat 8, 16 ayat 8. Yang lain itu tidak ada. 9 sampai 20 itu tidak ada ya, alias palsu begitu. Saya rasa tidak, karena dua kodeks yang terkenal itu memuat ayat itu, Pak. Misalnya Textus Receptus. Ayat-ayat Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu ada. Textus Receptus itu adalah receive text, naskah yang diterima, yang digunakan oleh para rasul. Ya. Bahkan di dalam naskah yang paling kritis sekalipun, misalnya naskah Westcott and Hort, itu ayat 9 sampai 20 itu ada. Kalau Anda bisa baca. Jadi di naskah yang sering digunakan oleh orang-orang liberal, Westcott and Hort, itu ada naskah itu. Bukan berarti kalau tidak ada di Sinaiticus berarti ayat itu tambahan. Enggak. Kodeks kita banyak, naskah kita banyak, tidak hanya satu naskah. Karena beragam penyalinan, dan kita menilai ayat-ayat itu dicatatkan bagaimana, itu dari jarak penulisannya, paralelnya. Lagi pula dalam Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu kan tentang amanat agung toh. Nih, di Markus 16 ayat 9 sampai 20. Nah, ini kan tentang Yesus yang di dalam kemuliaannya. Bentar ya. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi ini tentang Yesus yang naik ke sorga dan dia mendapatkan kemuliaan. Dan ayat tentang kemuliaannya ini ada paralelnya di ayat-ayat lain juga. Jadi kalau dikatakan itu ditambah, kecuali tadi itu tidak ada di naskah yang diterima dan tidak ada di Westcott and Hort, ya itu ditambah. Cuma pada naskah-naskah, pada kodeks tertentu dia tidak ada, bukan berarti dia tambahan. Gitu. Karena banyak Alkitab kita itu bukan hanya satu naskah, satu kodeks, tapi banyak kodeks. Yang mencatatkan semua isi-isinya itu kita punya banyak kodeks, Pak. Gitu ya. Jadi jangan dikatakan tidak ada. Emang itu banyak diperdebatkan ya, orisinalitasnya. Tetapi kita melihat itu dari
Boleh aku jawab, Dek? Iya, jadi mengenai Markus 16, 9 sampai 20, ini justru perikopnya Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ya, jadi kalau kita sebagai orang Kristen, ya kita mengerti bahwasanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini saling melengkapi. Ya, dan mengutus murid-muridnya Yesus terangkat ke surga. Kisah ini ada nggak di Matius? Ada. Ya, ada nggak di Lukas? Ada. Ada nggak di Yohanes? Ada. Ya, jadi ini saling melengkapi. Artinya apa? Artinya walaupun dalam Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Bezae, Kodeks Alexandrianus, Kodeks Apostolicis Septus sudah ditemukan, ini saling melengkapi. Tidak ada penambahan tentang bagaimana Yesus bangkit. Matius menceritakan Yesus bangkit. Lukas mengatakan Yesus bangkit. Ya, Yohanes mengatakan Yesus bangkit. Ya, jadi ini semua saling terikat. Ya. Kecuali di Matius tidak diceritakan, oh Matius bangkit, tiba-tiba ada narasi baru di Markus mengatakan Yesus bangkit. Nah, itu baru dipertanyakan, itu baru ada namanya penambahan. Tetapi di sini tidak. Ini saling melengkapi. Makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah kisah, adalah 4 Injil yang tidak bisa dipisahkan. Namanya Injil apa, Dek? Kitab apa namanya? 4 ini? Sinoptik. Sinoptik. Lagi pula gini, Pak. Lagi pula gini. Ya. Kalau ayat itu adalah tambahan, ya, nggak mungkin bapak-bapak gereja mengutip narasi ayat itu. Misalnya begini, ya, saya ambil datanya ya. Misalnya bapak gereja Justinus Martir, ya, dan Santo Ironius itu pada tahun 150 itu dan Hippolytus, ya, itu membuktikan ayat-ayat itu tidak ditambahkan karena narasinya dikutip. Nah, kalau itu ditambah, mungkinkah bapak-bapak gereja ini mengutip sesuatu yang belum ada, menggunakan sesuatu yang belum ada? Kalau memang itu ditambah, ya. Nah, kemudian yang kedua, Injil Markus itu kan salah satu dari Injil Sinoptik. Tadi Bang CP udah jawab. Itu ada paralelnya dengan ayat-ayat lain. Yesus yang sedang dimuliakan, ditinggikan. Itu ada paralelnya di dalam keempat Injil Sinoptik. Kalau itu ditambah, atau mungkin ya bisa dikatakan kalau mereka sering menuduhnya itu dipalsukan. Kalau itu dipalsukan, mungkinkah keempat penulis dengan kompak untuk memalsukan ayat itu? Kan tidak, ya. Lalu sebentar ya, saya kutip dari ya, misalnya di mana tadi ya? Bentar ya, bentar. Hang lagi nih. Sebentar ya. Nah, ya. Surat-surat Rasul Paulus, narasi surat-surat Rasul Paulus itu juga mengidentifikasi jemaat-jemaat, surat-surat pastoral yang mengenai Kristus yang dimuliakan. Itu identik dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau memang ayat itu ditambah, ayat itu dipalsukan, atau ayat itu apa ya saya katakan ya, dicomot-comot ya, ya mungkin nggak mungkin bapak-bapak gereja itu mengutip apa yang belum ada, nggak mungkin. Jadi simpel aja sebenarnya menjawab itu. Kalau memang itu ditambahkan dan dipalsukan, ya nggak mungkin bapak-bapak gereja kutip itu. Nggak mungkin menggunakan narasi itu. Sama seperti misalnya tuduhan mereka, Septuaginta itu kan buatan orang Kristen. Septuaginta itu kan ciptaan orang Kristen. Nah, mungkinkah Yesus itu mengutip apa yang belum diterbitkan pada masa itu? Kalau memang Septuaginta itu adalah produk Kristen,
Kenapa narasinya Kristus itu lebih mirip dengan Septuaginta, padahal Kristen itu terkemudian Kristus yang pertama? Kira-kira begitu. Nah, hal yang sama kalau mereka tuduhkan, itu Markus itu kan ditambah-tambah. Mungkinkah bapak-bapak gereja mengutip apa yang belum ada? Gitu. Ya, sesimpel itu Pak, jawabnya yang begitu ya.